Selamat datang Pak Jeffrey dan Ibu. Kami senang bisa kedatangan di kemudian hari bisa berjumpa kami untuk menikmati komunian bersama dengan Tuhan. Juga selamat datang buat Mbak Margarita Ines Teletubbies. Teletubbies. Teletae ya. Teletae. Ya. Kudisma jangan tertawa. Kita pada telestai. Oh, begitu. Yang penting bukan telestabik. Ya, jadi Ines ini kemarin kami doakan beberapa minggu ya. Namun ternyata disebut loh. Ya. Berminggu-minggu disebutkan. Terus kami sama Bu Cep kunjungi Ines sama kakaknya Christine ya. Datang kami berjumpa, oh ternyata di luar dugaan. Ternyata welcome kita kita. Karena tak lihat apa ada Margarita Ines. Tahu nama Margarita? Margarita dari bahasa Yunani Margato. Artinya apa? Mas? Mutiara. Kamu itu mutiara. Kalau mutiara dimiliki oleh seseorang yang salah ya nggak ada artinya, betul? Tapi mutiara di tangan yang tepat, dia tahu mutiara ini berharga. Amin. Jadi hari ini kita ketemu dengan Ines yang lama mungkin belum berjumpa dengan kita sebagai saudara-saudara seiman. Tapi hari ini loh saudaramu, ya, kakak-kakakmu, ya, oma yang di belakang itu, ya, itu saudara. Ya. Sebab dalam dirimu itu ada roh yang mengasihi dan mencintai. Jangan padamkan roh itu, sebab DNA-nya, tahu DNA-nya, masih ada di dalam dirimu. Amin. Saya waktu lihat itu, wah, wajahnya tak pikir namanya Margaret apa? Namanya tuh saya lihat katanya apa Bu? Yang pertama mau ke Margareta Ines. Ines sudah bergaul ya, senyum berapa kan? Apa nama-nama? Tapi kalau untuk nama-nama lupa saya. Jadi ini saudara-saudaramu dan kita adalah saudara di dalam Tuhan. Dimanapun nanti Ines ketemu Budisma, Mas Mika, Mbak Melisa, Ibu Nono, Mbak Bella, siapa ini? Bu Agus, yang senior tadi sebenarnya bagus Pak. Bu Agus, Mas Gideon yang paling ganteng di sini. Kalau masih bujang. Oma Asgur itu ya, sama Opa dan yang mainnya kayak laba-laba tangannya Pak Sofi ya. Bu Sofinya mana? Oh di rumah, mempersiapkan. Tenang Pak Jeffrey, sesuai request tadi ya. Jadi mahal. Iya. Gak apa-apa Pak, karena berasal dari Maluku. Iya. Puji Tuhan, karena ada berasal dari Maluku tadi ya, di Maluku ya. Ya, ada apa-apa. Kita semua dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya menyambut hangat sukacita buat kehadiran saudara kita. Boleh pertama kali datang sini dan waktu lain hal bisa bersama-sama menikmati sukacita di tempat ini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya memperkenalkan bahwa Mas Jeffrey ini pelayan weekend di Gereja GBI. Nah, bagaimana Pak penilaiannya Pak? Nilainya 100 untuk Tuhan Pak. Amin. Bapak itu kalau lihat di YouTube itu Gereja GBI Diaspora. Nah, ada Pak Mas Jeffrey itu sebagai spesialis Pak ya. Ya puji Tuhan, saya terberkati dengan kehadiran saudara-saudara kita yang baru ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, waktu kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab Perjanjian Baru surat Paulus.
Surat Paulus kepada jemaat di Filipi dan di Galatia. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Ya, diajari Ines baca Alkitab. Sudah? Yang boleh katakan amin. Saya bacakan ayat yang pertama, ayat yang genap Bapak Ibu secara bersama-sama. Ayat yang ganjil Bapak Ibu secara bersama-sama. Sebab yang sangat merindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala tidak akan memperoleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari Golgota. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan engkaulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Untuk ayat yang terakhir ini dibacakan oleh Mbak Margarita, ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Bisa diajari Margarita. Ya, Margarita bisa baca. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Baik. Kalau aku hidup, sekarang yang aku hidupi adalah Kristus. Makanya korelasi di dalam Filipi pasal 1 ayat 20, yang kurindukan dan kuharapkan dalam sedia kala baik oleh hidupku maupun matiku, Kristus dengan nyata dimuliakan. Artinya statement yang kedua pasal 21, kalau aku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena aku hidup bukan aku lagi, aku hidup di dalam Kristus. Makanya gambar diri kita harus utuh, konsep diri kita harus sempurna, sebagaimana kita telah dibentuk, dijadikan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi gambar diri kita ini harus bercermin iman budi kita, supaya pantulan cerminan Allah kita tahu tujuan hidup kita. Yang ini cuma 2 orang. Amin. Tujuan saudara bukan untuk yang fana, tujuan saudara bukan untuk yang sementara, tapi tujuan saudara firman Allah berkata, kalau aku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tujuannya adalah apa? Kekekalan. Jadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita memiliki konsep diri yang utuh, gambar diri Allah yang ada pada diri kita, maka tujuan hidup saudara adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan. Tuhan. Perkataan Rasul Paulus ini bukan perkataan yang putus asa, Bapak Ibu, atau stres, atau depresi. Nggak salah Budisma. Perkataan Kristus, kalau aku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, bukan orang yang tidak punya pengharapan, tapi punya gambar diri yang sempurna di dalam Allah, kebenaran yang kokoh, iman yang teguh, yang punya harapan. Makanya keyakinan yang kokoh iman itu, kalau aku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab pencapaian dari dunia berkata apa? Hidup yang berarti kalau kita sudah punya uang. Hidup yang berarti kalau kita sudah punya harta yang melimpah. Kata dunia, hidup yang berarti kalau kita sudah punya jabatan di suatu instansi. Dan kata teman saya,
Hidup yang berarti kalau kita sudah punya gelar S1, S2, S3, baru katakan hidup yang berarti. Tapi kita kembali ke firman Tuhan sesuai gambar diri kita Allah, punya tujuan, punya planning yang jelas bahwa hidup kita untuk kekekalan. Amin. Ini berarti hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Orang yang punya gambar diri yang utuh, memiliki gambar diri dari Allah yang Allah kasih di dalam diri kita, maka saudara dan saya memiliki hidup tujuan, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Boleh-boleh saja saudara punya uang yang banyak di ATM dengan miliaran dolar, tapi pergunakan uang hidup saudara untuk nama Tuhan dipermuliakan. Boleh-boleh saja saudara punya harta, mobil 2, rumah 3, semuanya perabotan yang melimpah, tapi persembahkan dan pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh-boleh saja saudara bergelar S1, S2, S3, bahkan sampai S-teler, tapi persembahkan gelar itu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Karena tujuan hidup kita jelas, hidup dalam kekekalan, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hidup yang berarti Bapak Ibu, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu adalah hidup yang berarti. Jadi gak salah saudara punya uang, punya harta, punya jabatan. Yang salah kalau saudara memprioritaskan uang segalanya, harta menjadikan aku bahagia, gelar menjadikan kita pencapaian dunia. Tapi yang benar, saudara diberkati, punya uang yang melimpah, punya harta dipercayakan Tuhan, punya jabatan tapi dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau hidup yang berarti, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, itulah hidup yang berarti. Maka tujuan kita tidak akan sia-sia. Dan hidup saudara dan saya dipanggil untuk kekekalan, bukan untuk yang fana, untuk saudara tinggal di Trenggalek, setelah itu menikah, punya anak, punya pekerjaan. Bukan itu sarana. Tapi tujuan saudara untuk kekekalan. Makanya Rasul Paulus bilang, sebab yang sangat merindukan dan kuharapkan, punya gambar diri yang utuh, punya iman kode Allah yang ada dalam diri kita. Dia punya tujuan, dia punya arahan, dia punya fokus bahwa aku adalah gambar Allah, maka aku mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Saudara, saya bukan berarti anti uang Mbak Melisa. Kalau Mbak Melisa kasih uang, jangan. Saya butuh uang Bapak Ibu, tapi uang bukan sumber kehidupan. Uang bukan sumber segalanya. Kita butuh uang. Saya juga butuh harta. Dan bisa mobil saya tak upgrade. Ya paling tidak mobilnya Avanza. Gitu ya. Kalau nggak bisa R3 ya Avanza gitu ya. Tapi itu bukan segalanya. Yang membuat kita bahagia atau dalam pencapaian kita. Tapi pencapaian hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah sumber sukacita kita, itulah sumber kebahagiaan kita, dan itulah pencapaian kita sebagai gambar diri kita Allah yang sempurna dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya uang yang banyak dan limpah, persembahkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Pakai itu, saudara diberkati karena itu dipanggil saudara untuk memberkati. Kalau saudara punya harta yang melimpah, gunakan harta itu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara bergelar, jadikan gelar itu untuk membangun pekerjaan Tuhan. Kalau saudara punya jabatan, pakai jabatan itu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itulah sumber sukacita kita, sehingga campak dari gambar Allah yang utuh itu mengalir di dalam diri kita. Saudara tahu ini artis Elvis Presley.
Tahu ya, zamannya Budita mungkin enggak. Ini zaman kita, zaman Pak Jeffrey. Zaman jadul. Itu tahu masih jadul. Saya baca perkembangan itu. Itu terkenal tidur beralas kasur uang. Tidurnya itu beralas kasur uang. Bayangkan uang itu seberapa ya? Tapi menjadi pertanyaan, kalau sukacita, damai sejahtera itu dapat membeli dengan uang, akan membeli. Ternyata ekspresi Elvis ya, tidak bisa membeli damai sejahtera sukacita dari uang. Jadi uang juga segala. Ini ada seninya Pak. Lebih bagus saja semua Pak, ada seninya, ada lanjut. Jadi Bapak Ibu, kita juga butuh harta. Tahu Santa berapa? Punya pulau Budisma, punya pesawat, punya kapal pribadi, punya kereta api bahkan. Rumahnya di mana-mana. Banyak fasilitas. Sampai suaminya juga banyak Pak. 9 Pak yang saya baca. Ketenaran punya dia, harta melimpah, tapi dia nggak menikmati sukacita dan sejahtera seperti saudara dan saya hari ini. Amin. Tepuk tangannya banyak buat Tuhan. Saudara Santa Barbara atau Madonna. Kenal ya? Dia juga punya ketenaran, terkenal kaya, punya segalanya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, dia harus mati di kamar mandi oleh karena apa? Kecanduan obat terlarang. Ternyata harta, otoritas tidak menjamin orang itu bahagia. Sukacita dan sejahtera ketika hidup saudara dipersembahkan kepada Tuhan. Sukacita yang sama dan sejahtera yang sama akan dimiliki kita yang apa yang dialami Paulus ketika saudara mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka sebagai gembala hari ini, engkau yang jadi WR, singer, pemain musik yang terbaik. Engkau yang jadi WR, engkau yang singer atau pemain musik, lakukanlah, persembahkanlah bagi Tuhan supaya hidupmu penuh sukacita kepada Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, hidup yang berarti adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan itulah hidup yang berarti. Boleh kita kejar uang, boleh kita kejar harta, boleh kita kejar jabatan, boleh kita kejar apa? Gelar. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya yang terutama, tetapi melainkan jadikan hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan, karena itulah hidup yang berarti. Yang kedua, hidup yang berarti. Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi kalau aku hidup di dalam dunia ini, aku harus bekerja, memberi buah. Orang yang gereja belum tentu berbuah, sekalipun pelayan, sekalipun hamba Tuhan. Tapi orang yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, pasti hidupnya berbuah. Nah, ini banyak terbalik. Dipikir kita ke gereja nyanyi menyembah, kita sudah menyembah, memuji Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. AI atau AI. Malah lebih bagus loh penyembahan kita, betul ya? Wah, buka ini pun, nyanyi siapa? Ternyata AI. Makanya belum tentu orang datang ke gereja itu menyembah Tuhan. Amin. Kalau hidupnya tidak berbuah bagi Tuhan, orang mabuk juga bisa menyembah, betul? Orang beribadah, orang
Pitulimo itu bisa menyanyi. Lu gak percaya? Datang ke Blitar. Orang mabuk juga bisa menyanyi loh Bapak Ibu, menyanyi rohani. Tuhan Yesus tidak berubah. Sambil bawa botol kayak gini. Apa itu menyembah? Belum tentu. Orang percaya datang ke gereja kalau hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, hidupnya berubah, maka waktu menyembah dia memberikan ukupan, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada penyembahan. Saudara datang ke gereja itu bukan menerima apa yang saya dapat dari gereja. Saudara datang kepada Tuhan bukan aku untuk membuat Tuhan. Mujizat apa yang saya terima? Pemulihan apa yang saya dapatkan? Pertolongan apa yang saya dapatkan? Tapi orang yang berfokus kepada Tuhan, hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, maka dia datang ke gereja, dia membawa sesuatu bagi Tuhan. Makanya kemarin tadi malam belajar bersuka cita sama berterima kasih beda. Orang yang bersyukur atau bersuka cita itu memberi, tapi orang yang berterima kasih apa? Menerima. Banyak orang Kristen yang mengaku orang percaya datang ke gereja itu berterima kasih, minta menerima. Kalau tahu ini Bapak Ibu, maka hidup saudara hari ini saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, hidup saudara akan berubah. Tidak usah minta Tuhan pulihkan keluargaku, tapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, hidup dipulihkan. Kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan berikan. Makanya Bapak Ibu datang ke rumah setting dari rumah. Aku memberikan ke gereja apa untuk Tuhan. Kan gitu. Kata ibadah itu kan avoda, memberikan mudah. Jadi waktu Bapak Ibu datang ke gereja, harusnya Bapak Ibu setting dari rumah, apa sih aku berikan kepada Tuhan? Kan gitu Pak Sofi. Mungkin doanya belum dijawab kembali, tapi datang ke gereja sih, Bapak, Engkau sungguh baik. Itu adalah persembahan yang berkenan, yang disukai oleh datang ke gereja, wah, gereja kita nggak ada mujizat deh. Hamba Tuhan nggak ada urapan, nggak ada mujizat, cari gereja sana. Itu apa sifatnya? Menerima. Wah, WM-nya nyanyinya kurang bagus, singernya apalagi suaranya nggak jelas, musiknya kesek. Terus otomatis yang main musik lanjut mulai cari gereja lain. Itu berarti mentalnya apa kita? Mental pengemis, mental menerima. Orang yang seperti itu tak ketemu sama Tuhan. Keliling gereja itu tak ketemu sama Tuhan. Tapi kalau cari hati itu nanti buat saya bertumbuh, buat saya berbuat, membuat saya bisa melayani. Nah, saudara sedang mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan buat Tuhan. Jadi hidup yang berarti yang pertama adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua hidup yang berarti hidup yang berbuah. Buah-buah roh ialah apa? Kasih. Wah, pintar nggak sempat balik lanjutkan Pak. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan pengabdian diri. Rasul Paulus hidupnya nggak enak, di tahanan nggak di AC, makan ini nggak makanan roles karo buah karo ikan ya, nggak kasih makan kadang-kadang. Sampai pernah di penjara ini. Wah, puji Tuhan nggak ada di penjara. Tapi saya pernah di penjara Pak, lewat saja cuma 1 jam, layani. Ya. Jadi Bapak Ibu, tapi Rasul Paulus dalam penderitaannya,
Rasul Paulus dalam pergumulannya, Rasul Paulus dalam ketidaknyamanannya, dia hidupnya berbuah. Untuk bapak-bapak, seandainya engkau dalam masalah dalam pekerjaan, berbuahlah kehidupan. Ada kasih, sukacita, kesabaran buat istrimu, buat anakmu. Amin. Engkau harus berbuah. Juga ibu-ibu, kalau nggak ada beras di rumah, jangan jadi anjing yang guguk sana, jenggong suaminya. Gitu? Terus juga ada beras, suaminya capek, pulang kerja. Istri yang pertama, yang dulunya menyambut, karena faktor nggak ada beras, ekonominya nggak baik-baik saja, menyambutnya seperti anjing Henry. Gonggong. Mas Gideon yang belum keluarga, tenang saja Mas Gideon. Belum nangkap dia. Ya. Jadi untuk ibu-ibu ya harus berubah dalam keadaan apapun. Ekonomi tidak baik-baik saja, pergumulan belum dijawab, hidupmu masih bingung, engkau masih menanti pertolongan dari Tuhan, engkau kehabisan akal, engkau jenuh, engkau ada di titik terendah, engkau kehabisan bertahan, air matamu kering, nggak bisa tangisan, nggak bisa tetesan air mata lagi. Tapi Tuhan mau engkau harus berdoa, dan itulah persembahan yang berkenan disukai oleh Tuhan. Tepuk tangan yang banyak. Yang bahayanya hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu diizinkan masuk ke badan gurun, ke zona tidak nyaman, Bapak Ibu nggak berdoa. Terus waktu dicari dalam hati kita, nggak didapati, suami nggak berbuah, istri nggak berbuah, apa yang terjadi? Perumpamaan Tuhan Yesus waktu berjalan sama muridnya, dia menutup buah pohon karena apa? Nggak berbuah. Kalau pelayananmu nggak berbuah, engkau sebagai pelayan, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai senior WR, dimanapun engkau berada di tempat kerja, hati-hati, jangan sampai dibuatnya menjadi kering. Ingat, saudara dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Saudara harus berbuah dimanapun saudara berada. Tidak di gereja, tidak di tempat kerja, tidak di rumah, dimanapun saudara harus berbuah. Karena saudara gambar diri Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu sebagai gembala saudara, saudara datang ke gereja, saudara menjadi orang percaya. Jangan asal-asal, jangan sia-siakan. Hidupmu berarti, hidupmu mencerminkan pantulan Allah, maka engkau harus berfokus. Hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua, hidupmu harus berbuah. Itulah hidup yang berarti. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan dan hidup yang berbuah. Hari ini engkau yang mengalami letih, hari ini engkau sudah mengalami suam, engkau bingung, engkau tidak tahu harus berbuat apa. Sabarlah, tetaplah berbuah, tetaplah dipersembahkan hidupnya ke Tuhan. Ada hari yang terbaik Tuhan sediakan untuk kita, yaitu harinya Tuhan memberkati kita, memulihkan kita. Jangan kejar tangannya, tapi kejar hatinya. Engkau menyenangkan hatinya, maka engkau harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, hidup harus berbuah. Kalau engkau dapat hatinya, engkau juga dapat tangannya. Tetap semangat, tetap di dalam Tuhan, supaya engkau bersukacita, supaya engkau dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan.